rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus hargai. Itu aja intinya. Pada Selasa siang, tanggal 1 Maret tahun 2022, ratusan massa yang tergabung dalam Ormas Laskar Merah Putih LMP dan Ormas GL Pro 08 melakukan aksi damai demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Mereka mendesak supaya Menteri Agama meminta maaf atas pernyataan Yakut Kholil Poumas yang menyamakan suara azan sama seperti suara gonggongan anjing. Suara azan sama azan gonggong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Merdeka, maju jauh, merdeka, menteri, merdeka, berisik ya, ya berisik, apa bisa disamakan? Menteri ini di mana sekolah ini? Jangan sekolah tentang agama. Tadi itu menyangkut statementnya Menteri Agama Pak Yakut Kholil ya, yang mengatakan bahwa suara adzan itu harus dikucilkan untuk menghormati masyarakat yang berbeda keyakinan. Namun yang kami sesalkan itu adalah masalah ketika dia mengatakan bahwa azan itu misalkan anjing menggonggong. Jadi bagaimana itu kan masih berisik seperti itu kata. Itu berbeda. Azan sama anjing itu jelas berbeda. Kalau masalah azan itu suara yang merdu, orang suka mendengar. Kalau suara anjing memang berisik, ya beda. Ya nggak bisa disamakan. Sekelas menteri tidak pantas berbicara seperti itu tidak layak ya. Apalagi ini kan mayoritas umat muslim. Jelas ini sangat tersinggung dan dinilai ini memang menyakiti hati umat muslim di Indonesia. Maksud kami lah sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam. Nah, lalu kemudian dia tadi ketika ketemu sama Humas Pak Ubaidillah mengatakan bahwa Menteri sudah klarifikasi terkait masalah itu. Dia tidak membandingkan, tapi dia mengatakan contoh membandingkan bukan sama. Apa enggak ada kata-kata lain selain anjing? Ini kan masalah azan. Kalau kita bersuara berisik, oke. Atau burung berisik, oke. Tapi kan enggak harus dia bicara anjing menggonggong. Itu yang kami tidak kami protes terkait statement beliau seperti itu. Jadi dinilai itu tidak baik. Dan kami sangat menyayangkan misalkan seorang sekelas menteri, ya, apakah beliau ini seorang menteri, apa seorang ormas seperti kami. Jadi
saya tadi katakan kepada Pak Ubadillah, saya minta Menteri Agama segera minta maaf pada umat muslim. Satu, yang kedua, ketika dia mau buat statement, dia harus meminta saran dari penasihatnya atau orang yang mengerti tentang bicara ke publik. Nah, dia seorang menteri, bukan seorang tokoh ormas yang berbeda bicaranya. Menteri itu sudah panutan, semua orang pasti mendengar bicara dia. Kalau masalah, saya pernah tinggal di Bali ya. Saya pernah tinggal di Bali. Di sana masjid ada dan sejumlah musola juga banyak. Tapi selama saya tinggal di sana belum pernah saya mendengar ada suara azan. Artinya kita juga menghormati karena di sana mayoritas Hindu. Bisa kita protes, minta suara azan didengarkan, dibuat suara, bisa. Tapi kan tidak, kita menghargai, oke. Harusnya ini bukan pekerjaan menteri, pekerjaan pengelola masjid. Cukup RT RW yang berbicara sama pengelola masjid. Dan jika di sana ada ketersinggungan yang berbeda keyakinan, itu silakan bisa ditanyakan kepada yang pengelola masjid, bukan menteri yang bersuara. Itu yang kami tidak suka kepada menteri. Ya kita sama-sama pendukung, saya juga pendukung pemerintah. Tapi ketika anak buah Pak Presiden Jokowi melontarkan hal yang menyakiti hati umat Islam, ya kita pasti melakukan protes. Seperti itu. Ini azan ini untuk panggilan ibadah sehari-hari bagi umat muslim. Kenapa itu yang dibanding-bandingkan atau yang ini nggak bisa? Dia harus minta maaf. Dan jika dia tidak minta maaf, saya minta kepada Presiden untuk mencopot beliau sebagai Menteri Agama. Dan tidak layak beliau menyandang sebagai Menteri Agama memberikan statement seperti itu. Tuntutan kami hanya minta Menteri Agama Pak Yakul Kolil meminta maaf pada umat muslim. Yang kedua, ketika dia buat statement, dia harus minta saran dulu kepada penasihat dia, siapapun itu, sebelum dia mengeluarkan statement. Karena dia Menteri Agama. Ketika dia salah, maka menyakiti hati umat muslim. Seorang menteri, dia kan menteri, artinya dia sudah profesional dalam berkata, dalam berbicara. Kok dia berbicara seperti orang yang tidak berpendidikan, seolah-olah dia menghina agamanya sendiri, sama dia melecehkan agamanya sendiri.